Mengejutkan, 6 dokter meninggal karena COVID-19. Begini sikap Prabowo. Saya hanya dilatih perang kepada musuh yang terlihat. Akan tetapi, saya selalu diajarkan untuk menghadapi situasi yang paling buruk. Tidak ada kata terlambat dalam memerangi virus ini, kata Prabowo. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan, pahlawan pejuang kemanusiaan. Hari ini, perasaan saya nggak karu-karuan. Karena dokter-dokter pejuang ini ibarat jenderal-jenderal perang yang turun langsung berjibaku di garis depan, menolong pasien. Namun sayang, karena diduga persenjataan mereka kurang canggih, sehingga tertular COVID-19 yang akan mereka perangi. Rasanya sudah semestinya mereka mendapat gelar pahlawan dan namanya dicatat dalam buku sejarah Indonesia sebagai pahlawan kesehatan. Tak hanya itu, sudah selayaknya pemerintah menanggung biaya hidup keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Hormat saya setinggi-tingginya untuk para dokter yang telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Semoga husnul khotimah dan Allah langsung terima di surganya. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan, pahlawan pejuang kemanusiaan. Sebelumnya, percakapan Prabowo bocor. Ternyata ini opsi terbaik atasi corona. Obrolan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan ajudannya Dani Wirianata terkait penanganan COVID-19 bocor di media sosial. Obrolan Prabowo dibocorkan oleh Dani Wirianata melalui akun Instagram pribadinya Sabtu kemarin. Dani mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai wabah virus corona di Indonesia. Sore kemarin, sempat berdiskusi mengenai kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Pak Prabowo katakan, "Saya hanya dilatih perang kepada musuh yang terlihat. Akan tetapi, saya selalu diajarkan untuk menghadapi situasi yang paling buruk. Tidak ada kata terlambat dalam memerangi virus ini," tulis Dani. Dari obrolannya itu, Dani berkesimpulan bahwa opsi terbaik saat ini adalah melakukan lockdown. Saya berkesimpulan bahwa opsi terbaik menurut Pak Prabowo saat ini adalah lockdown, seperti yang dilakukan beberapa negara yang angka terjangkitnya cukup tinggi. Tujuannya untuk mencegah penularan virus lebih melebar, kata dia. Menurut Dani, dalam waktu 2 minggu terakhir ini, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan fokus untuk melawan COVID-19 melalui jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI. Prabowo, kata dia, terus berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang kita kenal dengan BNPB, Letnan Jenderal Doni Monardo, dan para dokter TNI. Sebagai Menhan, beliau akan terus berusaha untuk mengerahkan Kementerian Pertahanan untuk membantu masyarakat dalam memerangi wabah COVID-19, beber Dani. Dikatakan Dani, penyebaran virus corona begitu cepat, dan Prabowo sudah mendengar banyak dari para dokter dan perawat bahwa mereka sangat membutuhkan alat pelindung diri atau ADP. Oleh karena itu, Kemenhan akan mengadakan 20.000 alat pelindung diri atau ADP itu untuk nantinya dibagikan kepada dokter dan perawat, terutama untuk rumah sakit di bawah Kemenhan dan TNI. Selain untuk Kemenhan, juga akan mendatangkan alat instan tes COVID-19 yang dalam waktu dekat ini akan datang, tandas Dani. Di lain sisi, 6 dokter yang meninggal ternyata kekurangan ADP, alat pelindung diri. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyatakan sampai saat ini sebanyak 6 dokter dilaporkan meninggal diduga akibat terinfeksi virus corona. Kabar kematian 6 dokter itu diberitakan langsung lewat akun Instagram IDI, @Ikatan Dokter Indonesia. IDI berduka cita yang amat dalam atas berpulangnya sejawat-sejawat anggota IDI sebagai korban pandemi COVID-19.
Demikian keterangan unggahan foto 6 dokter tersebut. Sekretaris Jenderal ID, Adib Humaydi, belum bisa memastikan semua dokter yang meninggal tersebut karena COVID-19. Namun, dia memastikan beberapa di antaranya memang dinyatakan positif melalui hasil pemeriksaan swab di laboratorium. Untuk diketahui, pemeriksaan swab adalah pemeriksaan dari lendir. Seperti di air liur, dikonfirmasikan memang dari gejala dan kliniknya, memang dia terduga PDP, COVID-19, kata Adib kepada CNN Indonesia. 6 dokter tersebut masing-masing, yakni Hadio Ali, Joko Judoko Joko, Laurentinus, Adi Mirsa Putra, Ucok Martin, dan Tony De Silitonga. Dari 6 dokter tersebut, ID juga belum menerima data terkait tempat tugas mereka. Ia menjelaskan, salah satu faktor lain yang menjadi sebab kematian 6 dokter ID diduga karena jumlah alat pelindung diri atau APD yang sangat minim. Oleh karena itu, ia khawatir hal serupa bisa terjadi pada dokter atau tenaga medis lain di rumah sakit yang menangani pasien corona. Adib mengatakan, kekurangan jumlah APD saat ini disebabkan karena stoknya yang menipis. Padahal, sejumlah rumah sakit sudah mengalokasikan dana untuk menyediakan fasilitas medis tersebut. Bisa membeli, uangnya ada, bahkan ada beberapa donatur untuk membantu membeli. Cuma masalahnya, pengadaan barangnya dikeluhkan teman-teman di daerah itu tidak ada, kata Adib. Menurut dia, kelangkaan APD itu saat ini hampir terjadi di semua rumah sakit. Kondisi itu, kata Adib, sungguh mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah agar persoalan tersebut bisa teratasi. Masalahnya, kata dia, meski bukan rumah sakit rujukan, para tenaga medis di rumah sakit yang minim APD itu boleh jadi telah berhadapan dengan pasien yang positif meskipun belum dinyatakan langsung. APD yang kurang itu bukan karena dia merawat pasien di rumah sakit rujukan saja, tapi di rumah sakit lainnya, di mana sebelum dirujuk rumah sakit rujukan itu, kan kita sudah berhadapan dengan pasien yang bisa saja dia positif kan, kata dia. Semoga 20.000 alat pelindung diri yang telah dipesan Prabowo segera dibagikan kepada dokter-dokter. Terlebih, semoga alat pelindung diri dipesan lagi oleh Prabowo. Semoga Pak Presiden Joko Widodo memberikan peran yang lebih banyak kepada Pak Menhan Prabowo Subianto, seperti harapannya Andi Arief dalam tweetnya dan harapan kita semua. Insya Allah, Pak Prabowo yang sangat mahfum dengan dunia kesehatan dan punya hubungan yang baik dengan dunia luar akan berkolaborasi apik dengan legend Doni Monardo untuk mengurusi nasional dan Anies Baswedan untuk mengurus Jakarta. Lawan bersama COVID-19, stop mengaitkan dengan politik dan selamatkan rakyat Jakarta dan selamatkan rakyat Indonesia. Begini kata netizen, "Selamat jalan Mas Koko. Maafkan saya belum berhasil mendorong agar pemerintahan @Jokowi serius mengatasi pandemi COVID-19. Mas terinfeksi karena aktif beri layanan. Banyak petugas kesehatan yang terinfeksi dan pergi. Minimnya APD sulit dimaafkan. Tidak cukup bicara, kita semua berbuat," kata Pandu Riono. Kata Front Pembela Islam, "Selamat jalan pahlawan. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan serta penghormatan dari kami yang sebesar-besarnya atas dedikasi kalian dalam jihad melawan virus Cina." Sedih yang bertumpuk-tumpuk. Sedih para garda depan petugas medis, nyawa melayang. Semoga Allah tempatkan di surga tertinggi. Sedih melihat tingkah para pejabatnya. Yang diberi penghargaan malah 3 ibu-ibu yang masih kontroversi itu, kata Mas Piyu Ori. Bagaimana menurut pendapat Anda?